Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi lidhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pujian syukur kita semata terhatur untuk Allah Ta'ala, yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya materi taklim kita masih merujuk ke kitab Taujihat Islamiyah lil Fardhi wal Mujtama, bimbingan Islam untuk pribadi dan sosial. Buku karya tulis Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zainur rahimahullahu ta'ala. Tema tentang doa. Kelanjutan doa urrukub was safar, doa berkendaraan dan doa ketika orang bersafar. Sebagaimana telah kita pahami tentang peran doa. Apa peran doa? Inti sari manusia dicipta. Apa peran doa? Inti sari manusia untuk dicipta. Dicipta untuk meminta, bukan dicipta untuk dibebani. Karena manusia itu lemah dan Allah tidak butuh kepada manusia. Manusia lemah, Allah tidak butuh kepada manusia. Maka manusia Allah tidak membebani. Manusia tidak dibebani, tapi manusia supaya meminta. Karena Allah menjamin dirinya pengabul doa. Karena Allah memiliki nama As-Samad, tempat bergantung. Yang Allah perintahkan, ud'uni astajib lakum, mintalah kamu kepada saya, niscaya saya ijabai. Mintalah kamu kepada saya, niscaya saya ijabai. Itulah hakikat manusia dicipta untuk doa, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kucipta jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada saya. Menjadikan Allah satu-satunya tumpuan ketika meminta, menghamba, beribadah dan berdoa. Allah menjamin pengabulannya. Secara takdir kauni memang manusia dicipta untuk berdoa. Secara takdir syar'i, pelaksanaan takdir syar'i itu realisasi doa. Kita ulang, secara takdir kauni manusia dicipta untuk berdoa. Karena lemah, mintalah. Secara takdir syar'i manusia diberi kesempatan mewujudkan lahan pelaksanaan syariat. Itu semua juga doa.
ada doa ibadah, ritual yang Allah perintahkan kerjakan, entah itu rukun iman, rukun Islam, itu realisasi doa. Semuanya mengandung nilai besar sehingga berharap. Semuanya mengandung resiko berat ketika ditinggalkan sehingga mereka cemas. Maka dengan seimbangnya harap-harap cemas itu intisari pribadi mukmin, yad'una rabbahum khaufa wa tama'a, ketika menghamba kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan harap-harap cemas. Semuanya didasari cinta kepada Allah Ta'ala, cinta, harap, cemas. Dan cinta kepada termasuk bagian dari tauhid. Salah di bidang cinta bisa masuk di dalam kesyirikan, di mana macam-macam cinta adalah ada cinta tabiat, cinta tabi'i, cinta tabiat. Orang dicipta ada rasa cinta kepada dirinya, keluarganya, benda jadi sarananya. Sebelum manusia memasangnya, Allah sudah memberinya. Ada juga cinta ibadah, itulah menghamba kepada Allah Ta'ala karena semua kebutuhan akan diberi. Pemberian Allah lebih gede daripada yang diminta. Besar mana permintaan manusia sama pemberian Allah? Besar mana permintaan manusia sama pemberian Allah? Jawab, besar pemberian Allah. Maka aneh orang mengatakan, aku ndonga ora kabul-kabul. Ada yang menuduh Allah itu kikir, ada yang mengatakan takdir itu kejam, ada orang yang ngomong gitu. Bahaya, amat sangat bahaya. Pemberian Allah lebih gede daripada usaha manusia. Khairun mimma yajma'un. Kul bifadillah wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakan, dengan tercurahnya rahmat Allah dan fadilahnya, jumlahnya yang tiada tara, karena Allah telah menjelaskannya. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha, dan jika kamu menghitung nikmat Allah gak bakal bisa menghitung. Falyafrahu, itulah yang supaya kamu bergembira. Kenapa? Hal itu khairun mimma yajma'un, lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Walaupun sepanjang hidup dia itu hanya mengenangadahkan tangan, ya Allah minta, terus polono, Allah aksar, Allah lebih banyak pemberiannya. Karena ada orang mengatakan idzan nuksir, kalau gitu kita memperbanyak. Dijawab Allahu aksar, Allah pemberiannya lebih besar lagi. Apa buktinya? Langit untuk kita gratis atau kita bersaham? Langit gratis atau kita bersaham? Pernah saham berapa? Bumi gratis atau kita bersaham? Angin gratis atau bersaham? Air gratis, pepohonan gratis, sahame ngentek-ngentai. Pepohonan gratis, sahame ngentek-ngentai. Nyapa? Nebang di luar ukuran. Justru malah merusak. Jadi pemberian Allah itu lebih gede daripada yang diminta oleh manusia. Demikian juga diri kita. Orang nggak punya anak, ingin punya anak. Ada pemikiran orang, bayi tabung biaya berapa? Biayanya berapa bayi tabung? Mahal bayi tabung. Karena pinjem rahim. Sperma A, sperma B dimasukkan ke rahim C. C kuwi sapa? Ya kudu bojone. Nggak boleh orang lain nanti bisa zina. Berapa itu biayanya? 1 miliaran. Nah, sementara orang itu
bruduli gak pernah terhalangi, anaknya wakeh saking akeh kadang kuwawaken kakian anak. Itu apabila orang itu mencarinya biayanya terlalu mahal. Demikian juga kesehatan. Berapa biaya kesehatan? Mata dijual berapa? Ginjal dijual berapa? Mahal sekali. Cuci darah berapa? Jantung sewaan berapa per jam? Bisa 50 juta orang itu operasi jantung, lalu sementara dipindah ke jantung buatan. Berapa nyewanya 1 jam? Bisa 50 juta. 24 jam berapa? Anginnya kita tidak usah pakai tangki, kita bawa ke sana kemari, udara langsung kita hirup lewat hidung kita. Itu sangat mahal sekali. Apalagi nanti bila sudah surga yang jumlahnya adalah besar. Ya Allah katakan a'datu li ibadiyas sholihin mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Saya sediakan untuk hambaku kenikmatan surga yang mata belum pernah memandang, telinga belum pernah mendengar, orang menggambarkan belum pernah gaduk. Kenapa? Belum punya modal, saking besarnya. Maka ketika kita itu dilibatkan di dalam berdoa, itu bukan membebani tetapi untuk nambahi. Kalau nugasi kita berdoa bukan untuk membebani tapi untuk nambahi. Contoh sudah terlalu sering kita sampaikan, tanpa makan bisakah Allah membuat manusia kenyang? Terlalu mudah. Sing gede-gede saja bisa, pun sing cilik-cilik. Apa sing gede-gede tanpa makan panggah rasa? Malaikat, berapa gedenya malaikat? Nabi kita pernah ditampakkan Jibril bentuk asli, berapa besarnya? Kepala noleh nganan, kepala noleh ngiri, memandang ke atas, satu bentuk badan Jibril belum habis. Malaikat penjaga arsy yang jumlahnya 8, berapa? Jarak daun telinga sampai pundak. Perjalanan 100 tahun belum sampai. Sementara daun telinga kita sampai pundak berapa jaraknya? 7 sentinan. Ya, malaikat memikul arsy ini jarak daun telinga ke pundak ada 100 tahun perjalanan. Itu andaikan dimasakkan makan nasi entek pirang ton malaikat sitok. Ternyata tanpa semuanya panggah kuat dan tidak pernah keju. Sing gede-gede kayak begitu saja Allah itu membuat kuat bisa, apalagi manusia cilik-cilik. Kita cilik-cilik apa gede-gede? Cilik-cilik. Nanti di hari kiamat akan dikembalikan ke bentuk standar Nabi Adam. Berapa gede Nabi Adam? 60 dhira. Ujung sikut sampai ujung jari, setengah meter. 60 berapa? 30 meter. Sekarang paling 2 meter sangklung-angklung ya. Sopo 2 meter dhuwure sekarang? Wes pol lisan dhuwure. Atau 50, 1 juta, atau 70, atau 10 sudah tampak tinggi gitu kan. Jadi kita itu disuruh bekerja, belanja, masak, makan dengan segala konsekuensi itu untuk nambah kebaikan. Dengan kerja itu termasuk melaksanakan ketaatan, ujian halal haram. Dengan belanja memberlakukan ekonomi, siapapun membutuhkan. Dengan masak, membuat ibu punya kesibukan yang kadang sampai kekeselen, dan itu pahalanya besar. Ketika makan bisa merasakan lezatnya makanan. Ketika buang hajat memberlakukan dalil adab buang hajat, itu full pahala. Dan seterusnya itu untuk nambah kemaslahatan. Maka dengan demikian ibadah itu merupakan intisari, kita dilibatkan untuk nambah maslahat bukan pembebanan. Lalu ibadah di dalam syariat itu ada 2, ada ibadah
Ada doa ibadah, doa di dalam kehidupan ada, di dalam syariat ada dua, ada doa ibadah, ada doa permintaan, doa ibadah. Itulah ritual yang telah ditetapkan, tata caranya, cara sholat, cara zakat, cara haji. Itu semuanya punya nilai doa karena besarnya pahala, tertarik, semangat mengerjakan. Ya Allah, berilah pahala dari saya melaksanakan ketaatan. Yang kedua, doa permintaan. Tidak di dalam ritual ibadah pada kondisi sewaktu-waktu butuh, supaya dia mengatakan ya Allah, ya Allah, ya Allah, mintalah. Makanya kita diberi musibah itu agar kita punya kesempatan doa permintaan, ya Allah, ya Allah, biar mengadu. Dan Allah itu semakin suka ketika hambanya mengadu. Nggak semisal kita, semakin ada orang mengadu semakin jengkel, ya. Tanya, panggah tanya, jawab pisan pindo ra paham-paham. Ngomong apa kira-kira? Wong apa teko nek wenyih. Jengkel manusia. Tapi kalau Allah enggak. Justru Allah membuat kondisi supaya minta. Makanya diberinya musibah supaya semakin banyak kembali kepada Allah. Sebab tanpa musibah itu nanti bisa takabur, bisa ujub. Fir'aun sedikit kaya sudah sombong mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Makanya ketika dia tertimpa musibah nggak bisa keluar, nggak bisa keluar, nggak bisa menyelesaikan masalah karena dia meninggalkan hidup untuk berdoa. Kemudian di dalam melaksanakan sebab pun juga doa. Misalnya orang itu lapar, butuh makanan, maka sebelum kerja dia itu doa, ya Allah saya lapar butuh makan, beri saya makanan. Ketika berangkat kerja, ya Allah saya bekerja, mudahkan. Memilih kerja yang halal, beriring dengan zikir. Selesai kerja, ya Allah saya sudah bekerja, berilah saya yang terbaik, cukupi segala butuhku. Dan seterusnya. Ini mukadimah yang selalu kita ulang-ulang supaya kita betul-betul bisa menjadikan doa itu merupakan andalan. Makanya bukan kerja dan usaha, tetapi bukan doa dan usaha, tetapi doa dan doa. Karena usaha sebagian dari wasilah dari doa itu sendiri, kerja sebagian wasilah dari doa itu sendiri. Karena sebelum kerja doa dulu, selama kerja berdoa, selesai kerja juga berdoa. Intisari itu adalah doa. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua, doa usafar, doa ketika orang bersafar. Safar adalah keluar rumah menuju tujuan, jaraknya jauh, dibutuhkan pembekalan, dan itu merupakan siksaan. Itu bila kita definisikan namanya sabar. Apa definisinya? Keluar rumah, menggapai tujuan, menempuh perjalanan panjang, butuh pembekalan, dan itu adalah siksaan. Orang safar jelas meninggalkan rumah. Orang safar jelas menuju ke tempat yang hendak didatangi. Orang safar jelas menempuh perjalanan jauh. Orang safar jelas mengalami siksaan. Orang safar jelas membutuhkan pembekalan. Dan orang bersafar itu adalah siksaan. Yang pesan Nabi SAW, as-safaru qit'atun minal adab. Safar itu sepotong dari siksa. Itu tadi tentang definisinya. Ada berapa unsur tadi? 5. Meninggalkan rumah, menuju tempat tujuan, menempuh perjalanan jauh, membutuhkan pembekalan, dan itu sepotong dari siksaan. Ada 5 unsur yang namanya safar. Hafal enggak 5 unsur tadi? 1, meninggalkan rumah. 2, menuju tempat tujuan. 3,
menempuh perjalanan panjang. 4, melengkapi dengan pembekalan. 5, sepotong dari siksa. Dan itu kontras dari fitrah manusia. Apa fitrah manusia? Ingin mendapatkan jiwa sakinah. Apa fitrah manusia? Ingin mendapatkan jiwa sakinah. Makanya orang butuh maskan tempat tinggal. Ketika menikah, suami harus memberikan tempat tinggal untuk istrinya. Askinuhunna min haitsu sakantum wijmijudikum. Keluarnya suami itu untuk ibadah, karena Allah memerintahkan fantasiru fil ardi wabtaghu min fadillah, bertebarlah. Berarti semula itu di rumah, sudah bertebaran. Nanti fitrahnya itu di rumah, karena rezeki di mana-mana. Silakan kamu keluar, kamu ambil. Fantasiru. Nah, ketika selesai pulang. Dan Nabi itu ketika selesai dari kebutuhannya segera pulang, nggak berlama-lama, tapi segera pulang. Ketika pulang, nanti di rumah akan mendapatkan maskanah. Apa? Tempat tinggalnya. Litaskunu ilaiha, supaya kamu tentram berada di rumahmu. Sampai adab suami istri, ketika selesai sholat tidak diizinkan berlama-lama di masjid. Ketika kita cerita tentang hak suami istri, ketika suami butuh keluar rumah, tidak boleh untuk apa? Berlama-lama tinggal di masjid. Makanya sholat sunnah yang paling bagus di rumah. Namanya hati-hati ya di rumah. Nah begitu. Bahkan bukan semata itu, tidurnya pun juga Nabi SAW bersama istrinya itu satu tikar. Kenapa? Memang itu butuh ketentraman, butuh ketenangan. Itu fitrah manusia. Makanya safar itu adalah merupakan sepotong siksaan. Apa bentuk siksaannya? Meninggalkan rumah berarti dipisah dari orang yang dicintainya. Yang kedua, menggapai tujuan jelas jauh, bisa sampai apa enggak, itu berat. Wah, waduh, kelingan adoi ngeluh dhisik. Ya, ada orang mau safar, sik budal tok wis ngeluh, ada. Ini berat, itu siksaan itu. Yang kedua, menempuh perjalanan, entah itu jalan kaki, berkendara, akan terhuyung-huyung di atas onta, atau mabuk kendaraan, atau kadang di jalan mengalami panas, dingin, kecelakaan, atau ada perampokan. Siksa kan? Full siksa. Kemudian butuh pembekalan. Enggak semudah orang di rumah ketika orang itu hendak mencukupi butuhnya. Makan enggak gampang, minum enggak gampang, kelezatan enggak gampang. Lah pengen enak, mahal. Kenapa? Serba beli. Apalagi di tempat wisata, apalagi di hotel, serba mahal. Itu bagian dari sepotong siksa. Makanya ketika orang itu tidak mendesak, maka tidak dianjurkan untuk senang bersafar. Maka daripada itu ada bimbingan doa sehingga safarnya nanti tidak menjadi beban yang menyiksanya. Ini untuk menjelaskan tentang tema doa safar. Apa saja doanya kita baca. An bin Umar, dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai pada keduanya, sang anak dan sang bapak, Abdullah dan Umarnya. Keduanya sama-sama sahabat, keduanya sama-sama orang hebat. Umar dijamin masuk surga. Umar termasuk salah satu dari khulafa ar-rasyidin. Ibnu Umar termasuk bagian daripada sahabat, masuk pada wilayah cakupan radhiyallahu anhum. Ibnu Umar ahli ilmu yang luar biasa. Ibnu Umar kelasnya khalifah, cuma Umar tidak menggabungkan calon khalifah
tapi dia bisa diajak rembukan tentang kekhalifahan. Itu orang-orang hebat itu. Semoga berita keduanya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol idza stawa ala ba'irihi. Ini cerita Ibnu Umar ya. Adalah Nabi sallam idza ketika istawa telah sempurna ala ba'iri di atas ontanya. Punya makna kendaraannya. Onta salah satu macam kendaraan. Karena kendaraan itu macamnya banyak. Ada kendaraan yang alami kuda, kendaraan yang alami khimar, kendaraan yang alami Allah sediakan di alam onta. Ada kendaraan super alami kaki. Ada juga kendaraan yang Allah siapkan angin Jawa. Nabi Sulaiman. Kalau manusia pengen kendaraan angin rekayasa, jadi dukun dhisik. Yang itu haram. Apa ada? Ada. Orang itu punya khodam jin, ketika pulang gak usah naik kendaraan, tapi apa? Naik angin. Di bawah terbang angin berputar-putar di atas pematang tanah. Ada seorang teman cerita ketika ketemploan jin yang seperti itu. Nah, sekarang beliau kerja keras untuk bisa lepas. Kayaknya khodam jin itu keturunan. Itu dikuasai jin, itu hukumnya haram. Kendaraan yang hasil rekayasa yang mubah adalah hasil karya manusia yang namanya ikhtira', barang yang diproduk, entah itu sepeda angin atau sepeda kayu, sepeda angin, sepeda kayu atau sepeda unta. Kok jenenge sepeda untanya? Atau duduk skuter tapi suku muter. Apa suku muter? Atau bermesin yang listrik murah meriah, atau yang pakai bahan bakar. Akhirnya ada yang dicipta besar, entah itu yang namanya bis, kereta api, ada kapal laut, kapal udara. Itu termasuk dari hasil karya manusia yang manusia diberi kesempatan untuk terlibat. Masing-masing itu masuk kategori rukub kendaraan. Kata unta yang ada di dalam hadis ini bukan sebuah keharusan. Ahlu sunnah kendaraan unta selain unta bid'ah. Bolehkah pemahaman itu? Ya tidak boleh. Nabi Sulaiman saja itu angin, berarti kalau gitu Nabi Sulaiman itu bid'ah gitu ya. Nabi juga jalan kaki dan sebagainya. Itu cuma salah satu fasilitas kendaraan yang macamnya banyak. Dan itu termasuk kepentingan dunia, punya sifat sebagai sarana, butuh ambil, nggak butuh ya sudah. Hukumnya hukum asal itu adalah perkara mubah. Maknanya begitu. Kharijan ila safar, beliau sempurna di atas kendaraan untuk keluar menuju ke safar. Kabbara salasan, beliau bertakbir sebanyak 3 kali. Dia sudah siaga di atas kendaraan, wis metengkreng atau metengkreng, siaga di atas kendaraannya. Kalau itu bermesin sudah masuk persneleng, atau yang matic tinggal putar gas saja. Nah, ketika sudah siaga di atasnya, di situ bertakbir sebanyak 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mengakui besar nikmat Allah, dan itu termasuk perwujudan kesyukuran. Gede nikmat, kamu nggak bisa menyiapkannya, kamu diberi fasilitas, takbirmu bentuk itu adalah kesyukuran. Litukabbirullaha ala ma hadakum la'alakum tashkurun, supaya kamu agungkan Allah atas besar nikmat yang diberikan kepada kamu, supaya kamu bersyukur. Ayat itu luas fungsinya, termasuk berkendaraan. Maka itu takbir dulu. Sebelumnya tentunya diawali dengan bismillah.
Karena ayu amrin zu balin la yubda bi bismillah wa huwa kitaj, mana perkara penting kok enggak diawali dengan bismillah, maka itu cacat. Maka doanya dengan bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ketika sudah bismillah keluar meninggalkan rumahnya, di atas kendaraannya dia berucap dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selanjutnya isinya adalah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Subhana, maha suci, alladzi, zat yang, sakhkhara, menundukkan, lana, buat kita, hadza, kendaraan ini, wa ma kunna, dan tidaklah ada kami, lahu, kepada kendaraan, mukrinin, mampu menundukkan. Jadi dimudahkan, semisal Nabi Daud mengolah besi untuk dijadikan baju besi, dan fungsi besi yang lain di sana ada banyak manfaat, termasuk untuk kendaraan yang kita tunggangi. Semuanya merupakan penundukan yang Allah tundukkan kepada benda tadi untuk fasilitas makhluk. Makanya manusia ketika mendapatkan fasilitas supaya memahasucikan Allah, bersyukur. Ini semua semata karena fadilah dari Allah. Bentuk syukurku menghamba, sehingga saya memahasucikan Allah dari dosa, maksiat, apalagi kesyirikan, dan menolak orang yang melakukan maksiat apalagi kesyirikan. Itu fungsi tasbih. Apa makna bahasa subhanallah? Maha suci Allah. Apa makna istilah subhanallah? Ubarri'ullaha min kulli su'in. Saya menyatakan Allah itu bersih dari segala kejelekan. Makanya kalau Allah itu bersih dari kejelekan, berarti selalu memberikan kebaikan. Tugas kita menerima, mengagungkan, taat, bukan pembangkangan. Allah zat yang menundukkan kepada kita kendaraan ini yang kita tidak mampu menundukkannya apabila Allah tidak berkenan menundukkannya. Kuda pertama kali ditunggangi, mau enggak? Enggak mau. Latih dulu, akhirnya jinak. Maka sayangi kuda. Ketika kuda merasa disayangi, dia pun juga akan ganti menyayangi. Balik sayang kepada yang menyayangi, kuda berpotensi jinak. Makanya Allah berpesan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, termasuk kudamu yang kamu tunggangi, sayangi. Niscaya zat yang ada di atas ars, itulah Allah, akan nyayangi kamu. Jadi tundukkan dia sehingga jinak mudah kamu manfaatkan. Sebab kalau tidak, kuda binal, nggak mau ditunggangi, nanti orang bisa jadi korban. Begitu mau naik, kudanya angkat kaki yang depan, ceblok. Begitu bisa naik, kudanya ginjal-ginjal, ceblok. Begitu ginjal-ginjalnya kuat, orangnya terbang, tendang pakai dua kaki belakangnya, tambah tinggi terbangnya. Ada? Ada. Itu Allah nggak menunduk karena itu jadi korban. Jinaknya kuda itu Allah yang menjinakkan. Caranya sayangi, nanti Allah akan nyayangi kamu. Dengan cara kamu sayangi, kuda dibikin jinak, itu bentuk sayangnya Allah, membuat kuda mudah untuk kamu kendalikan. Itu perintah itu. Itu perintah. Makanya siapa yang punya kendaraan sayangi. Ada cerita, tapi bener enggaknya saya kurang tahu. Kendaraan bensinnya dicampur homer. Nggak ngerti itu kena apa ora. Ya kendaraannya ya mabuk juga lah ya. Seraknya dikendalikan jatuh. Bener apa enggak Allah Allah.
semuanya mungkin terjadi. Air saja fungsinya luas. Bila orang itu mendengar kata hujan, rahmat semata atau ada fungsi lain? Mendengar kata hujan, rahmat semata atau ada fungsi lain? Jawab, ada fungsi lain. Karena penyebutan hujan minimal 2 kata. Satu ghais, satu mator. Hujan menggunakan bahasa ghais, berdampak penuh dengan rahmat. Itu doa Nabi SAW ketika istisqa dengan Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, penuh keberkahan. Ya Allah firmankan, wa anzalna minas samai ma'an mubaraka, berkah. Tapi sisi yang lain punya mana mator, identik dengan siksa. Sebagaimana doa orang kafir, Allahumma in kana hadza wal haqqo min indika fa'amtir alaina hijaratan minas sama awitina bi adzabin alim. Ya Allah, jika dia benar, dia itu mungkin Quran, mungkin Islam, mungkin Nabi kita, bila memang dia itu benar, beri kepada kami bukti. Apa? Hujan batu dari langit, bukan semata hujan air, hujan batu yang mereka nantang. Hujan air saja bisa bahaya besar, apalagi hujan batu. Atau datang pada kami siksa yang pedih. Siapa? Umat yang disiksa dengan hujan. Coba. Umat yang kufur disiksa dengan hujan. Coba. Umatnya Nabi Nuh alaihissalam, gunung tenggelam, yang selamat yang naik perahu. Maka Nabi Nuh mengatakan, irkam ma'ana, naik bersama kami. Sehingga ungkapan Ahlussunnah, siapa yang mau naik perahunya Nabi Nuh selamat, artinya mengikuti sunnah. Jadi sebuah peristilaan yang seperti itu. Makanya hujan yang ada bukan sebatas hujan, tapi Allah membuka lebar-lebar. Fa fatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir, grojok dibuka pintu langit. Wa fajjarnal arda uyuna, bumi nyumber. Wafarat tanur, tungku mesinnya api, tapi air. Maka gunung pun tenggelam. Nah, ada nada seperti itu. Nah, itu risikonya sangat besar. Jadi bila kita mendengar kata air, itu tidak semata punya nilai rahmat, tapi juga ada siksa. Makanya kita berdoa ketika ada hujan dengan Allahumma shayyiban nafi'an, ya Allah curahkan hujan yang baik kepada kami. Itu rahmat Allah, fadilah dari Allah. Nah, seperti itu. Itu semua Allah yang menundukkannya, termasuk hujan, termasuk juga binatang. Makanya ketika kita naik kendaraan, maka supaya dia memahasucikan Allah, bila tidak nanti bisa terkena hukuman. Berikutnya, setelah berdoa dengan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, dilanjutkan dengan wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dan sesungguhnya kami kepada Allah Rabb kami betul-betul kembali. Karena semuanya adalah lari kepada Allah. Karena dunia itu ada start, ada finish, dan kita sudah bersetat menempuh perjalanan, tinggal menunggu finish safar kita pun juga perjalanan menuju kepada kematian. Maka safarnya bila sadar itu termasuk perjalanan menuju pada kematian, maka supaya safarnya safar yang baik. Kalau nggak baik nggak usah safar. Ya nanti banyak safar baik itu, safar cari ilmu baik, safar dakwah baik, safar umroh baik, safar haji baik, safar untuk mengunjungi 3 masjid baik, safar untuk mencari nafkah, karena itu termasuk infak terbesar itu nggih nafkahi keluarga, pahalanya lebih gede daripada dana jihad fisabilillah. Jadi ngopani keluarga termasuk infak yang palingnya lebih gede ketimbang biaya perang. Nah seperti itu, sehingga nanti safarnya untuk cari harta juga yang baik. Makanya ketika safar penuhi adabnya, selama kerja di sana kerja yang benar,
Nah seperti itu, nah ketika pulang nanti akan berusaha untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Kenapa? Sadar akan kembali kepada Allah, maka semua perilakunya termasuk safar itu supaya yang baik. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka meminta kepadamu fi safarin hadza, di safar kami ini, albiro kebaikan wa taqwa dan ketakwaan. Ini jelas yang kita minta. Sadari ketika safar doanya dibimbingkan jelas kebaikan. Ya Allah, saya minta kepadamu di safarmu ini yang ku minta adalah kebaikan. Kebaikan tujuannya, kebaikan ketika menempuhnya, kebaikan pembekalannya. Hari-hari termasuk hari-hari yang anak-anak sekolah musim wisata. Termasuk safar enggak itu? Iya. Karena definisi safar sudah meninggalkan rumah, menggapai tujuan, menempuh perjalanan, pembekalan, ada siksaan. Lek wisata, liburan bocah sekolah, tur nyanti, niatnya apa? Biasanya kesannya senang atau senep wisata anak sekolah. Itu siksa sebenarnya. Dan kendaraannya api. Apa kendaraannya? Api. Lek gah kendaraan api yang mlaku nggih sikil. Lek gah kendaraan api ya mlaku numpak sepeda pancal. Lek nggak mau kendaraan api ya numpak jaran. Numpak sepeda motor itu api itu. Itu api, naik api itu. Pesawat terbang panas sekali. Cerobongnya bisa 6000 derajat Celcius. Naik api itu. Ayo, kira-kira tujuan musim wisata bocah sekolah safar itu niatnya untuk apa? Yang dibimbingkan di sini itu adalah yang kita minta kebaikan dan ketakwaan. Apa tujuan wisata anak sekolah? Rileks, santai, refreshing, atau cari kebaikan. Makanya siapa-siapa ketika menuju ke tempat safar, anak sekolah ada program safar, rihlah, itu tujuannya itu harus baik. Makanya kemarin saya sampaikan, seringnya tempat safar itu kemana? Tempat wisata, seringnya kemana? Ke pantai. Seringnya pantai yang dicari pantai yang sepi atau pantai yang ramai? Yang ramai. Saya pesan lah aku dijak safar yang pantai ramai gah. Kenapa? Seringnya maksiat. Rata-rata tujuannya hiburan, pergaulan bebas. Kalau setelah terjadi gelombang tsunami, kelelep terus hisabe piye? Panitiane, anakku kenapa kamu korbankan? Piye? Panitiane jawab ketika ditodong oleh orang tuanya. Nah begitu. Akhirnya tadi pagi panitia menjumpai saya, Ustadz, tempat wisatane tempat niku sing sepi total, warungnya mek siji tok. Mek siji tok warunge. Kira tok angel dijangkau. Jadi enggak banyak orang mau ke situ. Ya wis Allah gelem boleh rono. Tempat ramai berat. Saya pernah tur dakwah ke tempat wisata, kayaknya hasilnya kecil. Membawa 2 mobil penuh dengan bekal makan di sana gratis. Sudah siapkan makalah, siapkan pengeras suara, bagi makalah kepada yang hadir di tempat wisata. Ya kayaknya nggak nyambung. Mereka ke tempat wisata niatannya bukan untuk cari ilmu. Kita sampaikan ya kayak barbur, kayak nggak ada pengaruh. Justru kita yang terkena pengaruh karena melihat pakaian mereka yang kurang sopan, pergaulan bebas. Mana dakwahmu? Wong kamu malah cuci mata masalahnya. Nah begitu. Maka itu harus menjadi tempat yang betul-betul sepi. Makanya sana harus diadakan kajian. Temanya apa? Ke laut, temanya tema lautan. Cari ayat Al-Quran menggunakan tema bahrun, bahraini, bahrani, abhar.
tulis sak terjemahane bagi kepada santri kon ngapalane. Kajiane temanya apa yang sudah dihafalkan. Ayat diawali begini, terus tunjuk satu persatu. Terjemahkan, diurai. Ayat berikutnya awalnya begini, lanjutkan. Sudah terjemahkan, sudah diurai. Itu puluhan ayat cerita tentang Bahrun. Tadi panitia saya cetakkan seperti itu. Ini di print lengkap terjemahannya bagi santri kon ngapalane. Nanti kajiannya temanya lautan, dalilnya ini, pancing, suruh melanjutkan ayatnya, terjemahkan, kita urai, iso sangoni. Nah begitu loh ya. Nanti biar manfaat, itu pendidikan, bukan tulisan ngeluyur. Ada makalahnya, seperti itu. Kalau tidak ke situ, nanti kemana? Gimana kita akan bertanggung jawab? Makanya termasuk pondok pesantren mengadakan acara rihla, ada program, bukan semata dolan. Bukan semata dolan. Berarti sebelum itu suruh ngapalnya makalah dulu. Pancing, lanjutkan, terjemahkan, diurai, sapa iso melanjutkan dan terjemahkan, sing dewasa sak tafsire lek perlu. Sak tafsire lek perlu, mampu hadiah. Ya panitia yang rogoh sak loh ya, bukan panitia malah golek tambahan sangu. Tapi panitia untuk turan ngono lho ya. Bahaya itu loh ya. Dakwah golek turahan. THR ya, turan hari raya ya. Berdana itu, keluarkan dana. Kenapa? Karena yang kita minta kepada safar, yang kita minta di safar kita adalah al-birra wat taqwa. Kebaikan dan ketakwaan. Makanya jangan cari tempat wisata sing banyak kemaksiatannya, cari tempat yang sepi. Tempat yang sepi. Nah begitu. Di mana tempat wisata yang sepi? Yang pergi cingkrong ya sepi. Ya pernah nek kono tak nggih dhewe, ra nek wong teko blas. Nyapa? Ya ombake terlalu gede rawane dolanan nek kono. Andai kan mutiara ya mutiara 2, tutup mutiara 1. Sudah dilalui mutiara 1 ke sana lagi yang lebih sepi, silahkan di situ hanya lewat saja. Aja golek sing rame. Engko cah pondok jubahan safare yang Bali. Sing bayak-bayak tuwek podo berjemur diri gitu ya. Apa bayak-bayak tuwek yang hanya pakai celana dalam berjemur diri? Enak enggak bayak-bayak tuwek berjemur diri hanya pakai celana dalam? Mosoknya rono safari, aneh. Katanya wisata tur apa? Tur maksiat ya. Studi tur. Studi apa? Studi maksiat. Jelas yang dibimbingkan apa? Al-birra wat taqwa. Pilih, kalau tidak ada ya cari tempat yang kita tuh mandiri. Tempat yang kita tuh mandiri. Bukan semata tadabbur alam, tetapi di alam terbuka kita bisa melihat luasnya ciptaan Allah, keindahannya. Bentuk syukurnya apa? Diperbuat dengan keilmuan. Wa minal amal matardho, dan dari amal yang koridoi. Ini doa safar yang kita minta kebaikan, ketakwaan, amal yang koridoi. Allahumma ya Allah, hawwin, mudahkanlah alena pada kami safarona hadza, safar kami ini. Watwi, dan lipatlah anna dari kami bu'dahu, jaraknya yang jauh. Dan safar malam itu berpotensi jarak yang jauh terasa cepat. Allahumma ya Allah, anta engkau as-sahib, teman fi safar di kala safar, wal khalifah, dan sebagai pengurus fil ahli pada keluarga yang ditinggalkan. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya a'udzubika, memohon perlindungan kepadamu min wa'sai safar, dari beratnya safar, lelahnya safar, letihnya safar, siksaannya safar, wa ka'abatil manzur, dan jeleknya pemandangan. Awas ini,
banyak pemandangan di jalan yang jelek-jelek. Jangan cari pemandangan yang jelek. Wasul mungqalib, dan jeleknya tempat kembali. Nanti ketika pulang jangan sampai di rumah menjumpai kejelekan tempat kembali, fil mal, hartanya mungkin rusak, dia dol-dol maling atau enggak terurus, atau kewane lalir hati pakane padha mati kipisan. Wah, tinggal lunga 3 dina PTE mati kabeh. Jangan sampai. Nanti kena siksaan nanti. Bila punya hewan dikurung tidak diberi makan. Itu termasuk ketika pulang menjumpai hartanya dalam kejelekan. Nah, kita minta untuk dilindungi. Demikian juga wali keluarganya jangan sampai mengalami merana. Tinggal lungo dupani wong, bahaya enggak? Tinggal lungo dupani wong, bahaya enggak? Suami lungo, istrinya dupani wong, bahaya enggak? Bahaya. Maka itu harus minta kepada Allah untuk dilindungi dari jeleknya tempat kembali pada harta dan juga kepada keluarga. Penting ini, renungi. Makanya siapa mau safar, termasuk safar wisata, program studi tour anak sekolah, anak-anak pesantren, awas kemana tujuan safar nek kono nyapo. Harus ada kajiannya. Harus bisa mengambil pelajaran dari peristiwa alam. Harus disiapkan materi yang nanti santri disiapkan sebagaimana telah saya sampaikan. Temanya laut, cari ayat tentang lautan. Satu kesempatan dikembangkan kata laut yang ada pada sunnah. Suruh menghafalkan, nanti dikaji, dipancing lafadznya, suruh menghafalkan terjemahnya, syarah tafsirnya, bisa beri hadiah. Tujuannya apa? Supaya betul-betul kebaikan, ketakwaan, amal yang diridho itu memang betul-betul digapai. Tapi kita tidak tahu. Di tempat safar bila penuh dengan kemaksiatan, kena gelombang tsunami atau kecelakaan di jalan, nyemplung jurang, mungkinkah? Loh, mungkin. Mungkin. Semua itu bisa terjadi. Gimana kita nanti akan mempertanggungjawabkan hisab matimu pas nyapo? Pas wisata bebas, seolah itu tidak ada beban, kami santai, kami lupa, kami bercanda, ria, cukup-cukup kena musibah. Nah, kan bahaya kan, matinya tidak sedang beramal soleh. Makanya panitia ngati-ngati ketika punya program safar, harus ngati-ngati ketika punya program safar. Apalagi hari-hari ini secara luas banyak Allah kucurkan hujan, melimpahnya hujan. Gimana di Sumatera Utara, gimana di Sumatera Barat, bagaimana di Aceh, gimana di Lampung, bagaimana di Malang. Di luar negeri pun juga sangat banyak sekali yang mengalami musibah yang sedemikian rupa. Seringnya di akhir Desember banyak maksiat. Apa? Di akhir Desember banyak maksiat. Rehlah anak-anak sekolah berkesan bebas. Ini potensi maksiat. Bisa menghapus pelajaran selama itu ketika berada di kelas, seolah hilang dengan acara terlalu santai, hilang dzikir ketika wisata. Yang berpotensi terdidik saja banyak poin yang membahayakan. Apalagi secara umum itu memang waktu untuk refreshing, untuk senang-senang. Apalagi ada kesyirikan yang dikokohkan di akhir tahun. Apa? Kesyirikan yang dikokoh di akhir tahun apa? Rusak akidah, bisa kafir. Apa? Mengucapkan selamat hari kelahiran anak Allah. Selamat Natal. Apa maknanya selamat Natal? Mengucapkan selamat atas kelahirannya Tuhan anak yang kamu sembah. Boleh atau haram? Haram atau syirik? Syirik berdampak besar atau kecil? Bisa berdampak besar. Karena telah jelaskan laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh kafir orang yang mengatakan Allah Tuhan yang ketiga. Dari Tuhan jumlahnya ada 3. Itu bila yang mengucapkan selamat Natal, mereka yang menyembah 3 Tuhan, itu urusan mereka. Andaikan neraka karuan. Jadi masalah umat Islam mengucapkan selamat Natal. Apa enggak jadi korban agama, akidah?
Makanya adanya banjir yang sangat besar, entah itu di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, ini mengingatkan kepada kita, mumpung kamu belum terlalu dosa, kena musibah, supaya sibuk dengan tadzarru, dengan kembali kepada Allah, biar kamu nanti tidak membuat acara maksiat di akhir Desember. Bahaya. Tapi siapa yang kena musibah kemudian merasa susah karena tidak bisa pesta syirik di akhir Desember, ketika mentas tujuan untuk syirik, wah ini nanti bisa berpotensi bahaya lebih besar lagi. Belum kena kesyirikan, kamu sudah dihalangi dengan musibah, musibah kamu hilangkan untuk melakukan syirik, dosa lebih gede lagi. Apa nanti enggak terjadi kehancuran yang lebih dahsyat lagi? Sama menyatakan ucapan selamat hari kelahirannya Tuhan, itu nanti kan berpotensi musibahnya lebih besar lagi daripada apa yang sedang terjadi. Maka musibah yang Anda jadikan sebagai peringatan. Apalagi dikesankan masjid-masjid banyak yang utuh, ya kan? Benar enggaknya saya tidak ngerti. Itu untuk mengkultuskan masjid atau pemberitaan untuk tobat, saya tidak ngerti. Karena media itu seringnya untuk mencari penonton, siapa sing nonton, memberikan like, subscribe-nya seperti itu, sehingga nanti akan ratusan jutaan penggemarnya. Mereka nanti akan dapat bayaran dari pemilik media yang ada, dari YouTube-nya, dari Facebook-nya, atau dari apanya. Itu bisa untuk mengeruk harta. Makanya mereka tuh bikin acara yang membuat masyarakat terpancing untuk menontonnya. Itu sering itu yang menarik. Dan bahasa semisal itu. Ini banyak terjadi, maka kita perlu waspada. Tambah satu lagi yang ketiga, satu baris. Wa idza raja'al musafir, ketika pulang si musafir, qala huna, mengatakan doa-doa di atas. Wa zada alaihina, dan ditambah berikut. Nah, silahkan yang mau safar, lembaran ini dikopi, disai, apa budal waca doane. Sapal dereng. Orang bedino safar mosok apal. Orang bedino safar mosok apal. Wong kadang rong rekaate solali, apa niki ratu tinggi bentino, gampang luwe lali. Tulis, cari bukunya, tulis. Nanti diadai dompet, mau berangkat buka dulu doanya. Buka dulu doanya. Supaya ndak lupa. Doa di atas dibaca, ketika pulang ditambahi berikut ini. Apa itu tambahnya? Ayibun, taibun, abidun, lirabbina hamidun, rawahu Muslim. Yang di atas tadi juga sama, rawahu Muslim. Ayibun, ya Allah, kami orang-orang yang pulang. Taibun, ya Allah, kami orang-orang yang tobat. Nah, jadi mulia itu malah tambah kuat tobatnya, bukan milih malah panen dosa. Mulai wisata apa jajanmu? Apa jajane? Kesel. Jajane dosa. Nganti alasannya kesel, jamaah ra kena digugah. Oh, ini bahaya. Wong untuk meningkatkan mutu malah loyo ini malah piye ngono ki malian. Timbang nanti panitia mengadakan safar, ketika pulang tambah fresh apa enggak. Makanya jangan diforce terlalu lelah bila membutuhkan safar. Itu harus diwanti-wanti. Ketika pulang harus lebih semangat. Kenapa? Doanya tadi jelas. Kami orang-orang yang pulang, kami orang-orang yang tobat, abidun, kami orang yang banyak menghamba. Lirabbina, para Rabb kami, kami orang yang banyak memuji, karena selama kami safar kebaikan yang kami dapatkan. Fresh kudune, bukan malah nopo loyo. Biasane mulai sabar fresh nopo loyo. Oh loyo niku jawabane. Piye ngono ki lho. Tambah entek pirang-pirang piring malah luwe. Waduh iki wetenge weteng ngopo lho ya. Setengah piring ngetes, orang piring malah loyo. Wah, itu bahaya gitu. Itu bahaya. Penting tema ini untuk kita perhatikan. Karena momen safar kali ini adalah yang paling banyak safar momen anak-anak sekolah punya program studi turnya, perhatikan dengan baik.
Demikian yang kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Tema doa yang lain insya Allah kita sambung kesempatan yang lainnya. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan silahkan. Lek sapare bahaya serasa sapar. Nanti program sapare ndak usah wae. Karwane libur kene sapar nek ngomah kene tanggung keluargane dhewe di panitiane benco wis ngulang dina kesel kena musibah pisan iya. Nek musibah sok tanggung jawab piye? Itu berat itu. Makanya sapa sing njaluk sapar kudu dijanji. Nek ndak dijanji ra kena ndak usah wae. Demikian kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.